pas kita mau masuk, itu pintu udah mau tutup. Udah. Aturan Liftnya bener. gitu. Liftnya tuh udah mau tutup, tapi ya kita nggak tahu gimana cara ngebukanya tuh. Terus tiba-tiba dengan superhero-nya beliau, si liftnya digencet gitu, pakai tangannya digituin. Tapi kebuka. Buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, pagi, malam, teman-teman sobat Mandaku dimanapun kalian berada. Kembali lagi di podcast Mandua Kuningan. Kali ini bersama saya Dewangga Praba dan ditemani dengan bintang tamu spesial kita hari ini ada Teh Zahra Zerlinda. Selamat siang Teh Zahra. Siang Dewa. Disapa dulu teman-temannya. Halo Gimana kabarnya Teh Zahra? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Setelah kemarin kita ketemu di acara pelepasan Pelepasan. siswa kelas 12 ya. Gimana rasanya sudah menjadi resmi ya, sudah resmi menjadi alumni Mandua Kuningan? Rasanya bersyukur karena alhamdulillah sudah menyelesaikan dengan baik di Mandua Kuningan ini dan bersyukur juga sudah menjadi bagian dari Mandua Kuningan. Kali ini kita mau ngajak sharing-sharing nih, ngobrol-ngobrol sama Teh Zahra. Soalnya dengar-dengar katanya Teh Zahra ini duta moderasi beragama tingkat nasional berarti ya? Iya, Nah, benar Teh Zahra? benar. Nah, gimana nih bisa tahu awal mula tahu event ada pemilihan duta moderasi beragama tingkat nasional tuh gimana? Event ini termasuk event ya, biasanya Duta Moderasi Beragama itu termasuk kayak perlombaan Mhm. dan itu diadain sama Kemenag RI, itu setiap tahunnya, jadi event Oh, tahunan. event tahunan. Yaitu setiap tahunnya Kemenag RI itu mencari siswa-siswa untuk menjadi inisiator muda moderasi beragama, untuk kayak menyuarakan nilai toleransi sama moderasi gitu. Gitu. Nah, ini kan event nasional gitu Iya. ya. Pastinya ada seleksi gitu kan untuk mengikuti event ini. Nah, boleh mungkin diceritain ke kita sharing ya. Seleksinya tuh apa aja sih bisa sampai ke tingkatan nasional itu? Untuk seleksinya, itu yang pertama ada seleksi naskah. Mhm. Seleksi naskah itu berupa kayak penulisan esai, pengenalan diri, Mhm. dan pandangan kita terkait moderasi beragama, dan bagaimana cara kita untuk menyuarakan nilai moderasi beragama gitu. Mhm. Aksi-aksi kita tuh apa aja. Setelah itu naskah, Mhm. kebetulan kemarin di tahun 2023 itu ada 700 siswa, itu Mhm. se-Indonesia dari MAN, itu ikut seleksi naskah. Dan cuman direkrut 120 orang doang, Mhm. Dewa gitu. Nah, setelah 120 itu ada seleksi wawancara. Mhm. Seleksi wawancara itu cuman diambil 40 orang untuk masuk ke final. Oh, Ya. berarti dari 120 ke Mm-mm. 40 Iya. gitu ya. Ya, dari 40 itu nanti kita berlomba lagi. Jadi Mhm. nggak selesai jadi duta dari 40 orang itu. Oh, nggak semua Nggak. berarti? Oh, Iya. Nanti pas kan kita dikasih waktu tuh dari ya. September sampai Oktober. Mhm. Nah, itu kita dikasih waktu 2 bulan untuk melaksanakan rencana aksi kita. Mhm. Untuk menyebarkan moderasi beragama gitu. Mhm. Nanti, nah itu ada penilaian lagi dari Kemenag itunya. Mmm. Dan nanti dikasih juara lagi di sananya pas akhir grand finalnya gitu. Berarti yang, akhir, yang benar-benar akhirnya itu terpilihnya itu berapa orang berarti dari 40 orang itu? 3. 3 Iya, orang? juara 1, 2, 3. Oh, juara 1, 2, Selebihnya itu 3. juara harapan. Oh, Mm-mm. ih keren banget sih. Kalau setahu aku, esai gitu kan Mm-mm. biasanya itu kan ada kayak maksimal, minimal kata Iya, gitu-gitu ya. Nah, itu ada juga nggak ketentuan ada. seperti itu? Oh, ada? Ada, ya. Minimal berapa kata berarti? Minimalnya itu enggak minimal. Minimal 700, maksimalnya 700? 1000. Iya. Berarti Teh Zahra menyelesaikan esai itu berapa hari, berapa minggu? Kalau dibilang berapa hari, kayaknya 2 mingguan. 2 2 minggu mingguan? tuh sambil konsul juga tanya-tanya Mhm. ke yang lain gitu. Apalagi kan Teh Zahra di pondok kan Iya. gitu ya, jadi Mm-mm. ada kendala Iya, mungkin ya? keterbatasan juga. Ya, oh gitu. Oh, berarti sampai akhirnya sisa 40 berarti 40. ya? Dari 120, berarti 120 itu pas wawancara gitu Pas ya? wawancara. Berarti, waktu penilaian yang September, Oktober itu yang waktu itu kita ke sana bukan? Yang Ke ke sana, iya, salah satu, heeh. heeh, Itu salah satu program rencana aksi yang harus kita laksanakan. Kan itu kan termasuk iya iya. apa ya, sebuah
program teteh juga. Jadi ya dituangkan di forum Moderasi Beragam malah dibentuk di Mandok Kuningan. Salah satunya yang kemarin kita ke Gua Maria itu ya. Jadi sebenarnya saya tuh anggota moderasi ya. Jadi anggotanya Teh Zahra. Oh, jadi kemarin tuh berarti dinilai itu tuh kita yang dinilai. berarti awal pendaftaran tuh di bulan apa? Daftarnya di bulan Mei. Di bulan Mei. Terus akhirnya itu Di pengumumannya itu di bulan Juli. Juli. Juli, ya. Juli itu pengumuman, terus wawancara, terus penempatan di mana tempat kita bakal ngadain pelatihan sama final gitu. Mm-mm. Dan oh berarti ada pelatihannya. Ada. Di mana berarti Tepal? Pelatihannya sama kebetulan di Tangerang, Di di Tangerang. Banten, terus finalnya juga kebetulan di Tangerang juga. Jadi nggak pindah. Oh, berarti se-Indonesia itu berarti 40 orang, maaf, 40 orang terpilih itu berarti terkumpul Terkumpul di di Tangerang, Tangerang berarti ketemu tersebut. di sana ya. Ada cerita yang lucu atau mengharukan atau seperti apa di sana? Mengharukannya itu pengalaman pribadi ya. Jadi ini benar-benar event nasional kedua berarti setelah kita JNGH. Yang kita itu event pertama nasional Iya. yang se-Indonesia itu kan dari semua pulau ya. Nah, ini kebetulan event kedua. Alhamdulillah. Nah, itu kesannya kalau nggak event moderasi ke Tangerang, aku nggak bakal tahu gimana caranya naik lift. Nggak bakal. Kenapa nih, ada cerita kah di lift atau gimana? Itu pas kita mau naik lift kan sama guru pembimbingnya. Heeh. Nah, sama guru pembimbing tersebut ya kita sama-sama pede aja teh. Jadi kita nggak ngerasa punya beban ini daftarnya gimana, ini bakal gimana gitu teh. Kita jalan kaki berapa kilometer nggak tahu karena kita nggak tahu gimana cara mesen Grab sama Gokar gitu. Nggak tahu pokoknya. Terus sampai kita apa ya? Cari-cari dulu ke YouTube bagaimana cara makainya gitu. Nah, terus pas kita capek udah jalan berapa kilo lah. Nah, udahlah kita menyerah. Berapa kilo? Sekilo itu. Sekilo itu. Terus udahlah kita men-install. Tapi aku mau guru pembimbing aku aja. Sengaja ngeinstal. Iya, karena capek. Ya, terus lagi. Emang nggak ada angkot kah atau taksi di sana? Kayak soalnya jalannya tuh kayak nggak umum gitu loh. Oh. Jadi ada belok-beloknya menuju hotelnya itu. Nah, nggak ada yang angkot jurusannya ke situ gitu kan. Dan nggak tahu juga ya. Nggak tahu. Iya, nggak tahu juga. Nomor satunya nggak tahu itu. Nah, udahlah kita pesen itu Gokar. Naiklah kita naik mobil. Nah pas mesen mobil itu juga salah karena pokoknya nggak tahu gimana cara beliau makainya. Cuman pas datang tuh mobilnya bapaknya bilang gini supirnya, teteh maaf, kirain saya teteh ada kekurangan katanya gitu. Nah, aku nggak tahu, aku tuh langsung duduk aja, kurang apa pak? Kurang apa? Serius nanyain kurang. Soalnya aku nggak tahu dah kurang apa, orang rapi gini terus bawa tas gitu ya, nggak tahu kurangku apa. Terus pas aku udah duduk, pas lihat apa ya namanya, setelah itu, nah aku bacanya anak tantrum. Nah terus anak tantrum, sederil anak tantrum gitu teh. Nah terus aku tuh nanya, bapak ini kok emang ada tulisannya gini atau gimana katanya kayak, ya nih sebenarnya ini tuh saya udah bertahun-tahun katanya kerja ya buat apa nge-Grab yang anak-anak yang biasanya punya yang khusus gitu, yang istimewa gitu. Iya, betul. Itu ya beliau yang guru pembimbing saya. Aku mah ya santai aja. Ya yang penting nyampe lah kita. Nah pas sudah nyampe lah, baru kita menyadari kesalahan kita gitu ya. Berarti dia sudah belajar. Nah barulah itu tuh. Terus pas naik lift lah, di lobi juga sebenarnya udah bingung gimana cara daftarnya ya gitu. Nah tapi ya karena guru pembimbing aku lumayan pede aja, jadi ya tinggal masuklah ke situ terus nanyain gimana Pak daftarnya gitu. Nah, udah terus dikasih lah kartu-kartu gitu. Nah gratis tuh nggak dipungut biaya tuh. Pas kita mau naik lift, aku nanya, "Bapak bisa naik lift nggak?" Jarang nggak bisa gitu. Terus kata beliau, "Bisa lah ikut aja," gitu. Pas Kayaknya sebenarnya nggak bisa deh. nggak bisa, beneran saya nggak bisa itu. Pas kita mau masuk, itu pintu udah mau tutup. Udah. Aturan liftnya. bener. Gitu. Liftnya tuh udah mau tutup, tapi ya kita nggak tahu gimana cara ngebukanya tuh. Terus tiba-tiba dengan superhero-nya beliau, si liftnya digencet gitu. Pakai tangannya digituin. Tapi kebuka. Bukan. Sampai aku ngerondong ke bawah. Tapi di dalamnya lagi gak ada siapa-siapa. Alhamdulillah nggak ada. Takutnya bisa udah banyakan gitu, udah full. Si bapak Nggak. langsung dek gitu ya.
Terus pas beliaunya, "Hei itu udah mau tutup udah mau tutup," terus Heeh. langsung gini tuh katanya, ayo Jara masuk," gitu. Terus aku masuk ke laptop. Nah aku malah panik kan, Heeh heeh. Bapak juga masuk," gitu. Nah terus di dalam kita diem, "Bapak gimana cara naiknya?" Kata gitu teh. "Ya udahlah tinggal pencet aja gitu, kamu lantai berapa?" "Lantai 6," kataku tuh. Beliau mencet lantai 6, tit dan lantai 6 lah, nggak nyampe ke lantai 6. Terus tiba-tiba pas kita keluar, "Bapak kita di mana?" katanya. "Di lantai 6 lah," katanya gitu. Kami terus tapi kan beliau juga ragu kan, nanyalah ke mas-mas yang lagi nyapunya. Katanya, "Mas ini lantai berapa ya? Maaf Mas ini tempat, apa ya, kayak tempat barang-barang gitu loh." Heeh, kayak tempat barang-barang, tempat sapu kayak gitu. Nyimpen-nyimpen barang. Nah terus kata guru pembimbing akunya, "Ini mau ke lantai 6 gimana ya caranya?" Gitu. Nah aku udah bete lah di dalam lift gitu, kalau nggak tahu bilang aja nanti aku yang ngajain. Terus udahlah si Masnya teh, "Gini Pak caranya Neng, mana kartunya?" Gitu. Nah aku teh ngasih aja kartu kamar aku. Nah di-scan, ada tempat scan kartu kan, jadi ada bacaan scan kartu sebelum ada, ini misal lantainya. Pas di-scan, tinggal klik Neng lantai yang mana, lantai 6, udahlah bisa ke situ. Nah nyampelah kita ke kamar, udah nyampe, nah itu udah beliau balik lagi guru akunya, kata, "Udah kan udah sampai, udah saya balik lagi," gitu. Nah itu teh, "Enggak mau ini Pak, lihat kamar aku dulu," gitu. Katanya, "Enggak lah, nggak usah, mau langsung ke Depok," katanya gitu. Pas mau turun, nggak bisa juga beliau, terus minta terus Minta. minta tolong heeh, cenah gini, "Mas mau ke lantai berapa?" Ke yang lagi nyapu tuh katanya. Cenah, "Mau ke lantai paling bawah, kalau lebih kebetulan," "Saya ikut ya Mas," gitu, "Ikutlah." Jadi ya Ikut ke gitu, bawah berarti. ikut ke bawah sama Itu mas-masnya. ada mas-masnya. Mhm. Terus nah Jadi sebenarnya kita punya tayangan CCTV waktu yang di lift ya. Ini dia. Bercanda-bercanda. Dew di lift-nya, Heeh. nggak tahu nggak tahu beliau juga pertama, tapi aku beneran pertama itu naik lift. Heeh. Aku pegangan, tapi aku pegang gini, tapi beliau jongkok. Heeh. Jadi pas beliau jongkok aku gini, kata aku tuh, "Bapak jangan takut naik lift," katanya. "Saya juga," terus gitu. Kan kalau misalkan tapi jujur aku pernah waktu itu naik pertama kali naik lift Iya, juga. Kalau misalkan naik lift tuh kita ada kayak ada getar-getar gitu nggak sih di kadang atasnya? kita kayak terbang gitu loh, kayak ngapung gitu deh. Dan Heeh, emang kayaknya di pertengahan atau di mana kita agak goyang gitu. bener bener Nah itu bener. kayak kaget gak sih ketika Kaget, makanya kita bener sepegang itu. Udah mah aku udah kayak udah megang dinding ini, terus beliau jongkok lah, sambil megangin kayak, "Bapak kok takut? Dira juga takut?" "Saya juga takut," katanya. Saya nggak tahu. sama-sama tak. Iya, kayaknya itu pertama kali juga beliau itu. Ini dia tayangan CCTV Nggak ya. nggak dong, malu. Oh, tapi sampai di acara itu ya. Sampai, Sampai alhamdulillah. berarti kegiatan di sana pelatihannya. Iya, Pelatihan itu berarti berapa hari? kalau pelatihan 5 hari. 5 hari itu nanti berarti. Lumayan. Full dibiayai dari Kemenag ya. Full. Full. Malah, kita ongkos PP-nya juga dari MAN ya, ke Tangerang tuh dibayarin. Jadi fasilitas Kemenag gitu. Berarti sudah merasakan. Iya, Saya udah belum merasakan. merasakan. Eh mungkin selain event ini Teh Zahra juga sebelum-sebelumnya itu pernah ikut lomba-lomba juga ya kan di Iya, sekolah. pernah. Sering Nggak sering, kalau ada job aja. kalau ada panggilan Iya, ya. kalau ada panggilan. Ya, dulu waktu kelas 10 itu kan, setelah mau hilang-hilangnya Covid lah, itu kan mulai ada lomba-lomba offline lagi tuh. Nah, kebetulan event pertama yang aku ikutin tuh puisi di Cigugur, di STKIP Muhammadiyah. Nah, itu kebetulan aku juga suka puisi dan ada lah itu kesempatan aku ikut gitu. Nah, jadi ya alhamdulillah dapatlah juara satu. Nah, terus ada juga lomba puisi di Linggarjati. Itu mah banyakan tuh kayak musikalisasi puisi gitu. Ada dramatisasinya juga. Terus selain di puisi, pernah ikut lomba debat. Pas HAP Kemenag itu juara 2 lomba debat moderasi beragama. Hmm, Nah, terus ada lomba debat lagi di Al-Mu'tazzam itu se-Jabodetabek itu juara 2 juga. berarti banyak banget ya. Enggak banyak. Tapi segitu kata aku banyak sih. Ya, Mana itu menang semua ya. alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, berarti Teh Zahra suka puisi nih. Suka banget. Suka banget. Mm, Bikin puisi, baca puisi itu suka. suka. Dari kapan kalau boleh tahu suka puisi?
Dari kelas 8 SMP, karena itu kan Covid ya. Mm-mm. Jadi kita nggak ada ekspresi buat kita main sama teman-teman gitu. Kita nggak tahu harus cerita ke siapa. Jadi Jadi ya nulis, ya mengekspresikan, menulis. Awalnya mengekspresikan. menulis biasa, tapi Mm. kayaknya kenal tentang diksi-diksi kayak gitu lebih seru. Jadi ya suka lah di situ puisi. Berarti mulai dari kelas 8 SMP ya, Mm, suka nulisnya. suka nulisnya Kalau bacanya itu kelas 9. kelas 9 SMP. Mm-mm. Gitu. Kenapa sih suka puisi? Karena Kenapa ya? Karena puisi itu kayak sebuah ungkapan perasaan yang bagus aja gitu. Jadi langka dan cuman beberapa orang yang ngerti gitu. Jadi nggak ya kalau misalkan kita bilang aku suka kamu ya tinggal bilang aku suka kamu. Tapi kan kalau dalam puisi tuh beda lagi, beda arti, Beda beda lagi. siratnya, ada diksinya segala macam itu lebih ngena dan lebih bagus Dan katanya. emang Indah banget. seluas Mm-mm, itu ya luas arti ya. arti makna dari satu bait puisi Iya. itu. Gitu. Jadi selain suka puisi juga Hmm, tadi debat katanya ya. iya. Gitu. Pernah ikut berapa kali lomba debat? Dua sih sejauh ini. Bahasa Indonesia semua. Indonesia semua. Indonesia semua. Wow, banyak banget ya pengalaman Teh Zahra ini. Ya, alhamdulillah. Sudah sampai ke tingkatan nasional lagi. Sudah bertemu orang-orang se-Indonesia. Kamu juga ya, Dew. Amin. Oke, kita pernah yang di JNGH itu kan Iya, ketemu kita se-Indonesia. pernah ternyata ya. Iya, Kita pernah bareng. Kita berangkat bikin berdua. Siapa? tapi pulangnya berlima Iya, ya. pulangnya berlima. Mana itu malam gak sih? Ya, Malam. kita ingat yang kita di masjid itu yang pinggir jalan, yang kita yang kita yang kita Kenapa? terlantar di pinggir jalan itu yang musola gitu jam 3 pagi ya. Iya, jam Jam 3. 3 pagi kita Kita berangkat jam jam 9 9. dan Terus, itu teh lama banget karena gak lewat jalan tol ya iya, si bapaknya teh. kita berhenti 4 kali. Eh, Soalnya kan ngantuk supirnya. Jadi kita berhenti terus di masjid, terus berhenti lagi di sini, di sini, di sini. karena itu bukan mobil sekolah Iya, kita ya. bukan Jadi mobil kayak eman. kita gak bisa Nggak bisa nego gimana. ya, nggak bisa. Tapi Kita emang serius terima-terima aja. kita terlantar di masjid pinggir jalan ya Iya, jam 3 pagi karena si bapaknya teh ngantuk ya si ngantuk. supirnya Dan teh beliau tidur di masjid kan. Terus kita dan itu dia udah berapa kali mau nabrak ya dan itu udah berapa kali mau nabrak ya Heeh. dan pulang-pulang ke rumah teh jam 8 Jam 8 kita jam niatnya mau sekolah. Aku niatnya mau sekolah kan. Pengen sekolah aja lah, nggak capek juga gitu. tapi Tapi ternyata tapi ternyata pulangnya dan itu teh mau dijemput sama Panopi gak sih? jadi kamu mah enggak ya? Aku yang sama Panopi ya. Aku sendiri aja sama Panopi berdua di mobil. Kamunya ninggalin, ada orang tua. Karena Mm-mm. dijemput sama So, sama adalah wah, itu dia tadi pengalaman Teh Zahra ya. Sangat berkesan sekali, banyak cerita ya dan pengalaman gitu ya. Mungkin ada pesan-pesan dari Teh Zahra buat teman-teman yang lagi nonton atau buat calon peserta didik baru di Mandua Kuningan yang barangkali nanti mau ikut juga kayak Teh Zahra jadi duta moderasi beragama tingkat nasional. Tuh. Sang. pesan ya, pesan buat teman-teman semua, adik-adik yang mau masuk ke Mandua atau yang sekarang lagi menempuh pendidikan di Mandua, kita bisa mengekspresikan diri kita dengan ikut lomba di luar gitu. Padahal kan sekarang digital tuh banyak banget ya, lomba-lomba kayak online kayak gitu. Dan bahkan banyak pemerintah yang ngadain lomba-lomba kayak buat menunjukkan anak muda gitu berprestasi gitu kan kayak parlemen remaja itu JNGH, moderasi beragama itu banyak. Jadi ya yang aku nyesel mah, kenapa aku nggak ikut semua itu gitu loh. Pengen aja nyobain semua gitu. Nyesel tuh karena ya udah nyerah sebelum mencoba gitu. Iya. Jadi kita udah minder duluan sebelum kita nyoba. Padahal kalau kita nyoba, barangkali kita keterima terus dapat kesempatan itu kapan lagi kan pengalaman kayak gitu didapetin karena modal nekat kayak gitu kan. Nah, gitu. Jadi ya mumpung ya masa-masanya SMA ini, masa-masa pendewasaan, transisi gitu ke masa-masa kuliah, itu manfaatin sebaik mungkin. Pengasahan skill di umur segitu memang bener-bener ngebantu banget buat masa depan. Karena kesempatan ini nggak akan keulang lagi kan masa-masa SMA gitu. Jadi ya manfaatin aja dengan belajar yang baik. Oke, tepuk tangan dong buat Teh Zahra.
Ya, tadi ngobrol-ngobrol kita sama Teh Zahra. Terima kasih Teh Zahra Iya. sudah menyempatkan waktunya jauh-jauh dari Cibingin ke sini ke Ciawi gitu ya. Nah, itu teman-teman untuk podcast kali ini buat teman-teman sekarang yang nonton jangan bosen-bosen ya nanti karena setelah ini kita bakal undang lagi bintang tamu menarik lainnya. Dan buat teman-teman yang punya rekomendasi setelah ini kita ngundang siapa lagi, teman-teman boleh DM di Instagramnya Potret Mandaku. Kalau enggak ke IG saya, IG Dewangga 08 ada nih di bawah sini. IG Tejana. Iya Barangkali tuh, ada ya. yang mau Di bawah aja ya, tanya, Sarah Zelita ya. barangkali ada yang mau tanya-tanya, ngobrol-ngobrol sama Teh Mm-mm. Zahra terkait keorganisasian ataupun event-event nasional gitu kan. Boleh nanti sharing-sharing sama Teh Zahra. Nah, oke mungkin itu aja untuk episode kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga Bermanfaat ya. bermanfaat ya Heeh. yang tadi disampaikan. Amin. Amin. Oke. Oke, mungkin cukup sekian dari saya Dewangga Praba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.